Selamat pagi pemirsa setia. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di pagi yang cerah ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi Anda yang memiliki orang tua lanjut usia, atau bahkan Anda sendiri yang mulai sering mengalami lupa. Pernahkah Anda atau orang tua Anda merasa semakin sering lupa, seperti lupa menaruh kunci, lupa janji, atau bahkan lupa nama seseorang yang sudah lama dikenal? Terkadang, kita menertawakan kejadian ini, menganggapnya hanya bagian dari proses menua. Awalnya, memang sering dianggap sepele, hanya candaan di tengah keluarga. Namun, tahukah Anda bahwa lupa yang terus-menerus bisa menjadi tanda adanya perubahan di otak? Jika dibiarkan, lupa bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti memasak, berbelanja, atau sekadar berbicara dengan orang terdekat bisa terasa berat dan membingungkan. Pikiran terasa berkabut, sulit fokus, dan butuh waktu lebih lama untuk memproses informasi. Bahkan, kadang muncul rasa cemas dan frustrasi karena tidak bisa mengingat hal-hal yang dulu terasa mudah. Ini bukan sekadar lelah atau kurang tidur, melainkan kondisi yang dikenal sebagai brain fog. Kondisi ini membuat otak terasa berat, seperti tertutup kabut tebal yang sulit ditembus. Banyak lansia merasa cemas, takut ini adalah tanda awal pikun atau bahkan gejala penyakit serius seperti demensia. Kekhawatiran ini sering membuat mereka menarik diri dari aktivitas sosial. Padahal, otak kita punya kemampuan luar biasa untuk tetap sehat dan tajam, asalkan kita tahu cara merawatnya. Aktivitas fisik, mental dan sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Kabut di pikiran adalah sinyal, bukan vonis akhir. Ini adalah panggilan agar kita lebih peduli pada kesehatan otak, dan mulai melakukan perubahan kecil dalam rutinitas harian. Ini peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan sebelum terlambat. Dengan mengenali tanda-tandanya lebih awal, kita bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Mari kita pahami bersama apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kabut itu datang, dan bagaimana proses penuaan memengaruhi daya ingat serta konsentrasi kita. Kita akan membongkar mitos seputar lupa dan mencari solusi praktis yang bisa dilakukan siapa saja. Mulai dari perubahan gaya hidup, hingga latihan otak sederhana. Memiliki pikiran jernih di usia senja, bukan sekadar impian, tapi tujuan nyata yang bisa dicapai dengan usaha dan pengetahuan yang tepat. Mari kita temukan bersama cara untuk mengusir kabut itu selamanya, dan wujudkan hari-hari yang lebih cerah dan penuh makna di masa tua. Banyak orang mengandalkan kopi atau teh pekat saat merasa otak lambat, berharap minuman ini bisa mengusir rasa kantuk dan membuat pikiran kembali tajam. Tak jarang, secangkir kopi menjadi ritual wajib di pagi hari, bahkan berulang kali diminum sepanjang hari demi menjaga semangat. Kafein memang memberi dorongan energi, tapi efeknya hanya sementara. Setelah sensasi segar itu hilang, tubuh dan otak justru bisa merasa lebih lelah dari sebelumnya. Banyak yang tidak sadar, konsumsi berlebihan justru membuat tubuh semakin bergantung. Ketergantungan pada kafein justru bisa memperburuk kondisi otak dalam jangka panjang. Otak jadi sulit fokus tanpa asupan kafein, dan risiko gangguan memori pun meningkat seiring waktu. Ada juga mitos bahwa pikun adalah takdir genetik yang tak bisa diubah. Banyak orang pasrah, mengira lupa-lupa adalah bagian alami dari usia lanjut. Padahal, gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari jauh lebih berpengaruh daripada faktor genetik. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan stimulasi mental bisa memperlambat penurunan fungsi otak. Menyerah pada takdir hanya membuat kita berhenti berusaha. Padahal, perubahan kecil dalam rutinitas bisa membawa dampak besar untuk kesehatan otak. Kafein berlebihan bisa mengganggu tidur dan menyebabkan dehidrasi, dua hal yang memperparah brain fog. Kurang tidur dan tubuh kekurangan cairan membuat otak makin sulit berkonsentrasi. Kebiasaan ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Setiap pagi dimulai dengan kelelahan, lalu diatasi dengan kopi, dan berakhir dengan otak yang semakin lelah. Langkah pertama adalah membongkar mitos-mitos ini. Kita perlu sadar bahwa perubahan itu mungkin dan bisa dimulai kapan saja. Kesehatan otak adalah hasil investasi jangka panjang, bukan solusi instan. Setiap kebiasaan baik yang kita tanamkan hari ini akan berdampak besar di masa depan. Lupakan anggapan bahwa pelupa adalah nasib. Otak bisa dilatih dan dijaga kesehatannya, sama seperti tubuh. Anda punya kekuatan untuk mengubahnya. Mulailah dari langkah kecil, seperti mengurangi kopi dan memperbanyak aktivitas sehat. Dengan pengetahuan yang benar dan kemauan untuk berubah,
kita bisa melindungi otak kita dan menikmati hari tua yang lebih sehat dan bahagia. Salah satu solusi penting yang sering terlupakan untuk menjaga kesehatan otak adalah air putih. Banyak orang fokus pada makanan super, vitamin, atau suplemen mahal, padahal air putih adalah kunci utama yang sangat sederhana, namun sering diabaikan. Air putih bukan hanya sekadar pelepas dahaga, tapi juga pahlawan tersembunyi yang berperan besar dalam menjaga fungsi otak tetap optimal setiap hari. Otak kita terdiri dari sekitar 2 billion % air. Ini artinya, hampir 3/4 bagian otak kita adalah cairan yang sangat vital untuk proses berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Bahkan dehidrasi ringan saja bisa membuat sel otak tidak berfungsi optimal. Anda mungkin merasa lelah, sulit fokus, atau mudah lupa hanya karena kekurangan cairan. Komunikasi antar sel saraf melambat, pikiran jadi kabur, dan ingatan menurun. Reaksi tubuh pun melambat, sehingga aktivitas harian terasa lebih berat. Lansia sering mengalami dehidrasi tanpa sadar, karena rasa haus menurun seiring bertambahnya usia. Mereka jarang merasa haus, sehingga asupan air pun sering kurang. Minuman berkafein seperti kopi dan teh justru memperparah risiko kekurangan cairan, karena bersifat diuretik yang membuat tubuh lebih cepat kehilangan air. Hidrasi yang cukup adalah fondasi utama melawan brain fog, kelelahan mental, dan penurunan daya ingat. Dengan cukup minum air, otak bisa bekerja lebih jernih dan responsif. Air membantu mengantarkan nutrisi penting ke otak, dan membuang racun yang bisa mengganggu fungsi sel otak. Proses detoksifikasi ini sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Tanpa air yang cukup, racun menumpuk dan merusak sel otak secara perlahan. Akibatnya risiko penyakit neurodegeneratif pun meningkat. Sebelum Anda mencari suplemen mahal atau obat peningkat daya ingat, periksa dulu kebiasaan minum air Anda setiap hari. Seringkali, solusi terbaik justru yang paling sederhana. Warna urin kuning pekat adalah tanda tubuh Anda kekurangan cairan. Urin yang sehat seharusnya berwarna bening atau kuning muda. Minumlah air secara teratur sepanjang hari, jangan tunggu sampai merasa haus. Jadwalkan waktu minum agar tubuh dan otak selalu terhidrasi. Jadikan air putih sahabat terbaik otak Anda, karena kesehatan otak dimulai dari kebiasaan sederhana yang konsisten setiap hari. Otak kita bekerja tanpa henti, menghasilkan limbah metabolisme seperti protein beta amiloid. Normalnya, otak membersihkan limbah ini secara teratur. Namun seiring usia, sistem pembersihan otak menurun. Limbah menumpuk, mengganggu komunikasi antar sel, dan menyebabkan peradangan. Inilah awal dari banyak penyakit neurodegeneratif, termasuk Alzheimer. Proses ini berjalan lambat dan sering tak disadari hingga kerusakan signifikan terjadi. Brain fog pada lansia sering jadi tanda tumpukan limbah di otak sudah mengkhawatirkan. Metabolisme melambat seiring usia, memperlambat pembersihan limbah. Radikal bebas dari polusi, makanan tidak sehat, dan stres mempercepat kerusakan sel. Penting untuk memahami ancaman ini dan membantu tubuh membersihkan otak. Detoksifikasi otak harus jadi prioritas, terutama di usia senja. Jangan abaikan tanda-tanda awal kabut otak. Bagaimana otak membersihkan limbah? Jawabannya, sistem glymphatic. Sistem ini adalah petugas kebersihan otak, bekerja dengan cairan cerebrospinal. Cairan ini mengalir di sela-sela sel otak, mengumpulkan dan membuang limbah seperti beta amiloid. Proses ini vital untuk menjaga otak tetap sehat. Tanpa sistem ini, racun menumpuk, menyebabkan peradangan dan kerusakan sel saraf. Efektivitas glymphatic menurun seiring usia, membuat lansia lebih rentan masalah ingatan. Kabar baiknya, kita bisa membantu mengaktifkan sistem ini. Ada cara-cara praktis untuk meningkatkan kinerjanya. Memahami cara kerja glymphatic adalah kunci menjaga otak tetap bersih. Mari pelajari langkah-langkah untuk mendukung proses cuci otak alami ini. Sistem glymphatic paling aktif saat kita tidur lelap. Saat tidur dalam, sel otak mengerut, menciptakan ruang bagi cairan cerebrospinal untuk membersihkan otak. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi waktu krusial otak membuang racun. Kurang tidur membuat proses pembersihan ini terganggu. Akibatnya, limbah menumpuk dan mengganggu fungsi otak. Begadang atau insomnia membuat otak sulit fokus keesokan harinya. Prioritaskan tidur berkualitas, bukan hanya lamanya waktu tidur. Tidur terfragmentasi menghambat glymphatic bekerja optimal. Perbaiki kebersihan tidur untuk masa depan kognitif yang lebih baik. Jadikan tidur berkualitas sebagai investasi otak Anda.
Otak yang bersih dimulai dari tidur yang cukup dan nyenyak. Selain membersihkan limbah, otak butuh perlindungan dari radikal bebas. Radikal bebas berasal dari polusi, makanan olahan, dan metabolisme tubuh. Mereka merusak sel otak dan mempercepat penuaan. Antioksidan adalah pasukan pelindung yang menetralisir radikal bebas. Dengan antioksidan cukup, sel otak lebih kuat dan fungsi kognitif terjaga. Otak sangat rentan stres oksidatif karena konsumsi oksigennya tinggi. Kekurangan antioksidan membuat otak mudah rusak. Buah, sayur, kacang, dan biji-bijian adalah sumber antioksidan terbaik. Konsumsi makanan kaya antioksidan setiap hari untuk melindungi otak. Antioksidan dan glymphatic bekerja sama menjaga pikiran tetap jernih. Banyak orang mengira solusi membersihkan otak harus mahal dan rumit. Padahal, kuncinya ada pada kebiasaan sederhana sehari-hari. Hidrasi cukup, tidur berkualitas, dan pola makan sehat adalah fondasi utama. Suplemen tidak akan efektif jika fondasi ini rapuh. Mulailah dengan membawa botol air, rutinitas tidur yang baik, dan makan lebih banyak buah serta sayur. Perubahan kecil yang konsisten berdampak besar untuk otak. Tidak perlu keluar banyak uang untuk otak sehat. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Investasikan pada kebiasaan baik, bukan janji instan suplemen. Kesehatan adalah hasil kebiasaan, bukan pembelian. Mulai sekarang, bangun fondasi otak sehat dengan langkah sederhana. Kita sudah membahas hidrasi, tidur, antioksidan, dan sistem glymphatic. Lalu adakah cara spesifik untuk meningkatkan kinerja sistem pembersihan otak? Jawabannya, ada, dan solusinya bukan obat mahal atau suplemen impor. Rahasianya ada pada minuman sederhana yang bisa dibuat di rumah. Minuman ini membantu hidrasi, mengandung antioksidan, dan mendukung glymphatic. Kandungannya juga menenangkan peradangan dan merangsang pembersihan otak. Anda pasti penasaran apa resepnya, dan kapan waktu terbaik mengonsumsinya. Semua akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Jangan lewatkan resep sederhana yang bisa mengubah kesehatan otak Anda. Inilah cara sederhana untuk membuat minuman peningkat otak yang bisa kamu racik sendiri di rumah. Tidak perlu keahlian khusus atau alat mahal. Dengan bahan-bahan alami, kamu bisa memulai hari dengan energi mental yang jernih dan fokus. Pilih teh hijau berkualitas tinggi. Bisa berupa matcha bubuk halus atau daun teh hijau utuh. Teh hijau kaya akan antioksidan dan L-theanin yang membantu meningkatkan konsentrasi dan menenangkan pikiran. Tambahkan segenggam buah beri gelap seperti blueberry. Blueberry dikenal sebagai salah satu makanan terbaik untuk otak karena kandungan antioksidan dan vitamin C-nya yang tinggi. Jika menggunakan matcha, saring 1 sendok teh sekitar 2 gram ke dalam mangkuk kecil agar tidak ada gumpalan dan teksturnya halus. Tambahkan 60 ml air panas bersuhu sekitar 80 derajat Celcius, lalu kocok dengan pengocok bambu hingga berbusa dan warnanya cerah. Proses ini membantu melepaskan rasa dan nutrisi dari matcha. Masukkan mamai cangkir blueberry segar ke dalam gelas, lalu tuangkan matcha yang sudah dikocok di atasnya. Kombinasi warna hijau dan biru ini tidak hanya cantik, tapi juga kaya manfaat. Tambahkan 150 ml air lagi ke dalam gelas untuk membuat minuman ini lebih segar dan mudah diminum. Kamu bisa menggunakan air dingin atau suhu ruang sesuai selera. Jika kamu lebih suka teh seduh, gunakan 1 sendok makan daun teh hijau berkualitas. Pilih daun teh yang masih segar dan beraroma. Seduh daun teh dalam 20 ml air panas selama 3 menit. Jangan terlalu lama agar rasanya tidak pahit dan kandungan nutrisinya tetap optimal. Setelah diseduh, saring teh langsung di atas buah beri dalam gelas. Aroma teh yang hangat akan menyatu dengan manisnya blueberry. Remas lembut buah beri dengan sendok agar nutrisinya larut ke dalam minuman. Ini akan membuat rasa minuman lebih kaya dan manfaatnya maksimal. Nikmati minuman ini di pagi hari sebelum sarapan, atau di sore hari saat butuh dorongan energi. Minum saat perut kosong membantu penyerapan nutrisi lebih baik. L-theanin dalam teh hijau akan memberimu energi yang tenang dan berkelanjutan, tanpa rasa gelisah seperti kafein pada kopi. Sementara itu, antioksidan dan vitamin dari buah beri akan menutrisi otakmu, membantu meningkatkan daya ingat dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Ritual sederhana ini bisa menjadi bagian dari rutinitas pagimu, menyiapkan tubuh dan pikiran untuk hari yang penuh kejernihan, fokus, dan produktivitas. Tidak ada efek samping, hanya energi mental yang bersih, alami, dan tahan lama,
siap menemani setiap langkahmu sepanjang hari. Mengapa teh hijau dan blueberry bekerja sangat baik bersama? AJCJ dari teh hijau adalah antioksidan kuat, melindungi otakmu dari stres oksidatif harian. Antosianin dalam blueberry melintasi sawar darah otak, meningkatkan aliran darah dan mendukung memori serta pembelajaran. Bersama-sama mereka memperkuat efek satu sama lain. AJCG membantu tubuhmu menyerap antosianin, sementara antosianin membantu mengirim AJCJ ke otakmu. Sinergi ini berarti perlindungan, nutrisi, dan pemikiran yang lebih tajam. Ini adalah sistem pendukung yang komprehensif untuk pikiranmu. Itulah mengapa kombinasi ini sangat efektif untuk kejernihan mental dan kesehatan otak jangka panjang. Bahan sederhana, hasil yang kuat. Mari kita fokus pada AJCG, senyawa bintang yang terkandung dalam teh hijau. AJCG, atau Epigallocatechin gallate, adalah antioksidan kuat yang telah lama dipelajari karena manfaatnya bagi kesehatan otak. Setiap tegukan teh hijau mengandung senyawa ini, yang bekerja secara diam-diam namun efektif di dalam tubuh kita. AJCJ bertindak sebagai pasukan keamanan otakmu, menetralkan radikal bebas berbahaya, dan mengurangi stres oksidatif. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel otak. Tetapi AJCJ membantu melindungi otak dari ancaman ini, menjaga lingkungan otak tetap sehat. Dengan perlindungan ini, neuronmu tetap sehat dan pikiranmu jernih. Ini berarti kamu bisa lebih fokus, mudah mengingat informasi, dan tetap tajam seiring bertambahnya usia. Banyak orang melaporkan merasa lebih segar dan waspada setelah rutin minum teh hijau. AJCG juga mendukung neuroplastisitas, kemampuan otakmu untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Neuroplastisitas sangat penting untuk pembelajaran, kreativitas, dan pemulihan dari stres mental. Jadi, ini bukan hanya tentang pertahanan, AJCG juga membantu otakmu tumbuh, belajar hal baru, dan beradaptasi dengan tantangan hidup sehari-hari. Otak yang fleksibel adalah kunci untuk menghadapi perubahan zaman. Ditambah lagi, AJCG melawan peradangan, faktor kunci dalam penurunan kognitif dan berbagai penyakit otak. Dengan mengurangi peradangan, AJCG membantu menjaga fungsi otak tetap optimal dalam jangka panjang. Minum teh hijau secara teratur seperti memberikan otakmu perlindungan harian dan dorongan dalam kemampuan beradaptasi. Ini adalah kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari, baik sendiri maupun bersama orang terdekat. Dengan satu cangkir teh hijau, kamu memberikan banyak manfaat untuk kesehatan mentalmu. Jadikan teh hijau sebagai teman setia untuk menjaga pikiran tetap tajam, tangguh, dan siap menghadapi hari. Sekarang, kenali antosianin, pigmen cerah dalam blueberry. Mereka meningkatkan aliran darah ke otakmu, memberikan lebih banyak oksigen dan nutrisi untuk kinerja puncak. Antosianin juga meningkatkan memori dengan meningkatkan komunikasi antar sel otak. Anggap saja ini sebagai peningkatan jaringan otakmu untuk pemikiran yang lebih cepat dan jernih. Seperti AJCG, mereka adalah antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, bekerja langsung di jaringan otakmu. Makan blueberry secara teratur menjaga infrastruktur otakmu tetap kuat dan komunikasi tetap tajam. Lezat dan efektif, makanan otak dari alam. Tambahkan mereka ke ritual harianmu untuk kejernihan yang tahan lama. Keajaiban sebenarnya terjadi ketika AJCG dan antosianin bekerja sama. AJCG melindungi antosianin selama pencernaan, membantu lebih banyak mencapai otakmu. Sementara itu, antosianin meningkatkan aliran darah, mengirimkan AJCG ke tempat yang paling dibutuhkan. Kerja tim ini berarti penyerapan, perlindungan, dan nutrisi yang lebih baik untuk otakmu. Setiap senyawa meningkatkan efektivitas yang lain. Itulah mengapa menggabungkan teh hijau dan blueberry lebih kuat daripada mengonsumsi salah satunya saja. Ini adalah pendekatan holistik untuk kesehatan otak. Sederhana, alami, dan ampuh. Satu minuman, dampak ganda. Mari kita lihat transformasi kehidupan nyata. Profesor Budi, seorang dosen universitas, dulunya sangat bergantung pada kopi tanpa henti untuk fokus. Puncak kafein datang dengan penurunan energi, kegelisahan, dan malam tanpa tidur. Setelah beralih ke ramuan teh hijau dan blueberry selama 30 hari, perubahannya sangat dramatis. Kecemasan memudar digantikan oleh fokus yang tenang dan stabil. Dia bisa berpikir mendalam, memegang ide-ide kompleks, dan bekerja tanpa gangguan. Tidak ada lagi pikiran yang berpacu, hanya energi yang jernih dan produktif. Kisahnya menunjukkan perbedaan antara menstimulasi otakmu dan benar-benar menutrisinya.
Terkadang perubahan sederhana membuat semua perbedaan. Sebelum beralih, Budi berjuang melawan kabut mental yang konstan. Pagi terasa seperti berjalan di lumpur, dan bahkan tugas-tugas sederhana pun sulit. Dia akan lupa mengapa dia masuk ke sebuah ruangan, atau kehilangan alur pikirannya di tengah kuliah. Kopi membuatnya gelisah, bukan berpikiran jernih, seperti menghidupkan mesin dalam keadaan netral. Kreativitas dan kepercayaan dirinya menurun, dan dia merasa terus-menerus tertinggal. Ini adalah cerita yang akrab, terlalu banyak stimulasi, kurang nutrisi, dan kalah dalam pertempuran melawan kabut otak. Tapi perubahan itu mungkin. Setelah mengonsumsi ramuan itu, kabut mental Budi menghilang. Dia bangun dengan segar, dengan pemikiran yang jernih dan terorganisir. Daya ingat meningkat. Tidak ada lagi jeda yang canggung atau detail yang terlupakan. Kreativitas dan pemecahanlah kembali, didorong oleh fokus yang tenang dan berkelanjutan. Dia merasa percaya diri, fasih, dan berenergi sepanjang hari. Ritual itu menjadi tindakan perawatan diri yang berharga, bukan hanya minuman. Tidurnya membaik, dan kesejahteraan keseluruhannya melonjak. Kisah Budi membuktikan bahwa menutrisi dapat mengubah hidupmu. Terkadang, kebiasaan paling sederhana menghasilkan hasil yang paling mendalam.